Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kami berharap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Kami dari kelompok 1 Komunikasi Bisnis akan membahas materi tentang profesionalisme, tim, pertemuan, mendengarkan, nonverbal, keterampilan etikat, dan proyek tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Akifa Adrianisya. Kedua, Dini Febrianto. Ketiga, Gading Azarin Paramesti. Keempat, Rosi Tamara. Kelima, Erliana Rohmatika Sari. Keenam, Helen Cornelia Natali. Ketujuh, Amalia Almira Azara. Kedelapan, Dini Firmansyah. Kesembilan, Lisda Sintia Dewi. Poin utama pembahasan adalah menambahkan nilai untuk tim profesional, pertemuan tatap muka di tempat kerja, mendengarkan di tempat kerja, mengkomunikasikan keterampilan, nonverbal di tempat kerja, profesionalisme, dan etika bisnis. Tujuan pembelajaran pertama yaitu pahami pentingnya kerja tim di tempat kerja era digital saat ini dan jelaskan bagaimana Anda dapat berkontribusi secara positif terhadap kinerja tim. Menambahkan nilai ke tim profesional. Apa yang diinginkan pengusaha digital age yaitu pendidikan, pengalaman, keterampilan keras yaitu keahlian teknis di bidang Anda, dan keterampilan lunak yaitu kemampuan komunikasi dan interpersonal. Mengapa membentuk tim? Keputusan lebih baik, respon lebih cepat, peningkatan produktivitas, pembelian yang lebih besar, kurang tahan terhadap perubahan, meningkatkan moral karyawan, resiko berkurang. Berkolaborasi di tim virtual. Berkolaborasi dengan rekan kerja di kota dan negara lain, mengkoordinasikan tugas lintas waktu dan zona geografis, berpartisipasi dan berkolaborasi secara lokal, selesaikan tugas bersama tanpa kontak tatap muka, keahlian pool dari berbagai kontributor yang beragam. 4 fase tim perkembangan. Membentuk. Pilih anggota, berkenalan, bangun kepercayaan, dan bentuk budaya kolaboratif. Menyerbu. Identifikasi masalah, kumpulkan dan berbagi informasi, tetapkan keputusan kriteria, prioritaskan tujuan. Norma. Diskusikan alternatif, evaluasi hasil, terapkan kriteria, prioritaskan alternatif. Pertunjukan. Pilih alternatif, analisis efek, implementasikan rencana, kelola proyek. Perilaku tim yang positif. 1. Menetapkan aturan dan mematuhi mereka. 2. Menganalisis tugas dan menentukan masalah. 3. Kontribusi informasi dan ide-ide. 4. Menunjukkan minat dengan mendengarkan secara aktif. Dan 5. Mendorong anggota untuk ikut berpartisipasi. Perilaku tim negatif. 1. Menghalangi ide orang lain. 2. Menghina dan mengkritik orang lain. 3. Membuang waktu grup. 4. Membuat lelucon dan komentar yang tidak pantas. 5. Gagal untuk tetap menjalankan tugas. Dan terakhir, penarikan atau gagal ikut. Tujuan pembelajaran 2. Diskusikan praktik dan teknologi yang efektif untuk merencanakan dan berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka dan pertemuan maya. Rapat pembuang waktu atau peluang. Rapat tidak disukai tetapi dapat menjadi penting bagi karir. Penilaian dibentuk dan karir dibuat untuk ditumpulkan. Rapat adalah kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Tujuan rapat dan jumlah peserta. Pertemuan tatap muka memberikan isyarat nonverbal paling banyak dan sinyal lain yang membantu kita menafsirkan makna kata yang dimaksudkan. Jadi pertemuan langsung adalah yang terkaya dari media yang tersedia.
Rapat virtual meetings adalah real-time pengumpulan peserta yang terhubung dengan teknologi komunikasi. Pilih teknologi yang paling tepat, pastikan semua peserta dapat menggunakan teknologi. Dorong peserta untuk login 15 menit lebih awal. Waspadai zona waktu yang berbeda. Putuskan bahasa apa yang akan digunakan. Pastikan jelas siapa yang berbicara dalam konferensi audio. Tahapan proses dalam menjalankan rapat. 1. Mulai tepat waktu dan perkenalkan agenda. 2. Tunjuk seorang sekretaris dan perekam. 3. Mendorong partisipasi. 4. Hadapi konflik secara terus terang. 5. Ringkaslah sepanjang acara berlangsung. Tujuan pembelajaran 3 yaitu menjelaskan dan menerapkan teknik mendengarkan karir kritikal dalam soft skill. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif, membutuhkan niat dan latihan secara terus-menerus. Yang kedua ada mayoritas dari kita belum dapat menjadi pendengar aktif. Selanjutnya ada kemampuan mendengarkan ini menunjang keberhasilan karir, serta pendengar aktif yang baik menghasilkan pemimpin yang baik juga. Mendengarkan jenis dari tempat kerja. Yang pertama ada mendengarkan supervisor, yang kedua ada mendengarkan rekan kerja dan rekan tim, dan yang terakhir ada mendengarkan pelanggan. 10 kunci untuk membangun keterampilan mendengar yang kuat. Pertama, kendalikan gangguan eksternal dan internal. Kedua, terlibat secara aktif. Ketiga, pisahkan fakta dari opini. Keempat, identifikasi fakta penting. Kelima, hindari menyela. Keenam, ajukan pertanyaan klarifikasi. Ketujuh, parafrase meningkatkan pemahaman. Kedelapan, memanfaatkan jeda waktu. Kesembilan, membuat catatan untuk memastikan retensi. Dan yang terakhir, waspadai potensi perbedaan gender. Tujuan pembelajaran 4, yaitu memahami seberapa efektif komunikasi nonverbal dalam membantu kita memajukan karir. Isyarat nonverbal membawa arti yang kuat. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, kontak mata. Yang kedua, raut wajah. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, postur dan gestur. Morning, sir. What can I get started for you today? Espresso. What size? All right. Mocha. 3 mocha lattes. Menunjukkan profesionalisme saat berkomunikasi. Bangun dan pertahankan kontak mata. Gunakan postur untuk menunjukkan minat. Kurangi atau hilangkan hambatan fisik. Tingkatkan keterampilan decoding Anda. Selidiki informasi lebih lanjut. Menafsirkan makna nonverbal dalam konteks bergaul dengan orang-orang dari budaya yang beragam. Tujuan pembelajaran 5. Tingkatkan keunggulan kompetitif Anda dengan mengembangkan keterampilan profesionalisme dan etika bisnis. Profesionalisme membawa sukses. Sopan santun dan lugas, profesional sikap ada di antara soft skill teratas yang dicari pengusaha dalam calon pekerja. Memproyeksikan dan mempertahankan gambar profesional bisa membuat perbedaan nyata dalam membantu Anda mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan impian. Profesionalisme proyeksi, kebiasaan berbicara. Tidak profesional, pembicaraan seperti digunakan sebagai pengisi, pergi untuk mengatakan bahasa gaul dan kata-kata kotor, serta tata bahasa yang buruk. Sedangkan profesional, kredibilitas Anda bisa rusak parah jika terdengar tidak berpendidikan ataupun kasar atau remaja. Profesionalisme proyeksi email. Tidak profesional, kalimat tidak lengkap, kata salah eja, tanda seru, slang dan text speak, obrolan tanpa pikiran, pesan ceroboh. Sedangkan profesional, pengusaha suka melihat subjek, kata kerja, dan tanda baca.
Mereka tidak suka singkatan. Mereka menghargai keringkasan dan ejaan yang benar, bahkan dalam pesan email, singkat, dan teks. Yang berikutnya adalah profesionalisme proyeksi pada bidang internet. Contoh tidak profesionalnya adalah penggunaan alamat email yang menggunakan nama samaran seperti doodleking@gmail.com, hotmama@yahoo.com, atau loveboy@gmail.com. Contoh profesionalitas yang perlu diperhatikan adalah alamat email haruslah menyertakan nama yang baik dan sesuai dengan nama pengirim. Selanjutnya ada profesionalisme proyeksi pada bidang keadaan telepon. Contoh tidak profesionalnya adalah adanya suara pengganggu saat dilakukan telepon seperti suara TV, bahkan suara lingkungan yang tidak kondusif. Contoh profesionalitas yang perlu diperhatikan adalah mematikan notifikasi telepon dan pesan, berada pada ruangan tenang dan tidak gaduh. Profesionalisme proyeksi dalam ponsel atau tablet. Tidak profesionalnya menggunakan gadget selama rapat untuk hal yang tidak terkait dengan rapat. Lalu, penggunaan saat panggilan dan bersuara dengan keras sehingga mengganggu karyawan lain. Sedangkan profesionalnya, penggunaan gadget sesuai dengan keperluan saat dilakukannya rapat. Profesionalisme proyeksi dalam teks. Tidak profesional mengirim dan menerima pesan teks selama rapat karena dapat mengganggu percakapan tatap muka. Profesionalnya berkirim pesan teks hanya sesuai keperluan atau di keadaan genting. Mendapatkan edge etika, yaitu yang pertama, gunakan kata-kata yang sopan, mengungkapkan penghargaan dan pujian yang tulus, selektif dalam berbagi informasi pribadi, jangan merendahkan orang, hormati rekan kerja, berhati-hati saat berbagi ruang dan peralatan, dan yang terakhir, lakukan penyelesaian masalah dengan diskusi. Hi, you must be Aaliyah and Jacob. Nice to have you both here today. I noticed that I don't have either of your resumes. A resume? What's a resume? Isn't the application the resume? It appears you both are a little unprepared for today. And did you know that you're inappropriately dressed for a job interview? Hi, I'm Aaliyah Spear. Hello, I'm Jacob Swansea. Resume? Here you go. Remember, your attire and appearance should always reflect professionalism in the workplace. Professional dress code is not only important for a job interview, but for all work environments. Some jobs require a specific dress code, so don't be afraid to ask your job for the required attire. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 adalah sebagai berikut. Maka dari itu, dari materi yang telah kami jelaskan, kami berharap para audiens sekalian dapat memahami komunikasi yang baik. Yang diantaranya, komunikasi bisnis itu dibangun oleh profesionalisme, etika bisnis yang baik, kecerdasan sosial, dan kesopanan dari tiap individu. Kami dari kelompok 1 mengambil proyek pengabdian, yaitu acara webinar. Acara webinar ini terbuka untuk umum. Dalam webinar ini, tema yang kita ambil yaitu strategi komunikasi bisnis di masa pandemi. Sedikit membahas apa itu yang dimaksud strategi komunikasi bisnis di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini memaksa dunia harus bertransformasi memasuki era tatanan hidup baru, termasuk juga dunia bisnis. Sebab bisnis harus tetap bergerak, selagi tetap harus lugas beradaptasi agar berjalan aman dan produktif. Dalam bisnis, komunikasi bisnis menjadi urat nadi utama. Dengan strategi komunikasi bisnis yang tepat, bisnis di era tatanan baru ini akan terus berjalan. Adapun tujuan dari webinar ini yaitu kami mengangkat tema strategi komunikasi bisnis di masa pandemi dilandaskan berdasarkan pemikiran bagaimana beradaptasi menghadapi era new normal terutama bagi mahasiswa. Maka dari itu, webinar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana strategi komunikasi bisnis yang tepat di masa pandemi seperti yang kita hadapi saat ini. Dan juga dengan mengikuti acara webinar ini, kita mendapat banyak keuntungan loh, yaitu mendapat ilmu yang bermanfaat tentang strategi bisnis di era pandemi saat ini.
mendapat relasi, dan juga mendapat e-sertifikat. Oh iya, webinar kali ini tidak dipungut biaya sama sekali dan dilaksanakan via Zoom meeting. Kalau kalian berminat mengikuti acara webinar yang kita adakan kali ini, bisa registrasi melalui link yang tercantum di dalam video ini. Berikut rundown webinar yang kita perkirakan akan mulai pada pukul 1 siang dan akan berakhir jam 3 sore. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk info tentang webinar yang kita adakan kali ini. Nanti kita bakal infoin tentang waktu pelaksanaannya. Dan juga webinar kali ini kita akan menampilkan speaker terbaik yang akan menyampaikan materi secara menarik. Ditunggu ya teman-teman kehadirannya. See you!